Yeah, sure. Oh, Yeah. help me. What's up brother, ketemu lagi dengan gua Canda Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Alur cerita film kali ini berjudul Fugitive Falls. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke sebuah kota. Keluarga itu berkenalan dengan tetangga baru yang merupakan janda dengan penampilan emplok cendol, dan janda itu menawarkan sebuah pekerjaan pada anak laki-laki di keluarga yang baru pindah itu. Ternyata pekerjaan yang diberikan janda itu adalah impian banyak laki-laki. Pengen tahu lengkapnya seperti apa? Yuk kita lanjut ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen pendapat kalian karena itu semua gratis. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Cekibro. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga harmonis yang sedang quality time di halaman rumahnya sambil bakar-bakar sosis. Namun tiba-tiba sang ayah merasakan sakit pada dadanya. Dia pun mencoba untuk beristirahat. Namun Jason, anak pertamanya, mengajak ayahnya untuk bermain lempar bola. Tak lama kemudian sang ayah terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu sang ibu menyuruh anak perempuannya Kelly untuk menghubungi ambulan. Setahun berlalu setelah kejadian itu, mereka berencana untuk pindah ke perumahan bernama Fugitive Falls, sebuah komplek perumahan yang cukup mewah tapi murah dengan suasana asri dan look Cinawi. Ini semua adalah rencana dari ibu mereka dikarenakan uang tabungan yang semakin menipis dan sang ibu terpaksa harus kembali bekerja lagi. Nicole, ibu mereka, akan bekerja di sekolah Fugitive Falls sebagai guru, sedangkan Jason dan Kelly harus ikut pindah sekolah ke tempat ibunya bekerja. Sebenarnya Jason belum bisa move on dari kehidupan saat bersama ayahnya yang serba kecukupan, dan terlihat dia sangat kesal atas keputusan ibunya ini. Karena kesal, dia melempar bola dengan sekuat tenaga. Tanpa disangka, bola itu mengenai seseorang yang ada di balik pohon. Pria itu bernama Chad yang juga bersekolah di Fugitive Falls, dan dia sebentar lagi akan pindah dan melanjutkan sekolahnya di luar kota. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Chad dipanggil oleh seorang tante-tante. Live here. Singkat cerita, keluarga Jason sedang memindahkan perabotan rumah. Lalu seorang tetangga bernama Courtney datang bertamu sambil membawa makanan. Tante Courtney adalah seorang wanita yang memiliki karir yang cemerlang di bidang penjualan kosmetik. Dia dulu mempunyai seorang suami yang telah meninggal namun belum sempat memiliki anak. Selain itu, dia juga mempunyai sampingan usaha yang bergerak di bidang tanaman. Lalu Tante Courtney menawarkan pekerjaan paruh waktu pada Jason, dan Tante Courtney berani membayar Jason dengan lumayan tinggi, termasuk tunjangan kinerja, ya setara dengan PNS lah ya kan. Dan sang ibu pun menyarankan Jason untuk menerima tawaran itu. Lumayan kan untuk setoran mobil. Di malam hari terlihat Chad sedang menelepon pacarnya yang menjanjikan akan membahagiakan pacarnya dan membelikan apartemen untuknya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Lalu Chad langsung memeriksa keadaan sampai ke kolam renang. Namun tiba-tiba ada orang misterius yang memukulnya hingga Chad tewas seketika. Keesokan harinya mereka bertiga tiba di sekolah baru. Di hari pertama, Jason mendapatkan seorang teman yang sama-sama menyukai gulat. Pria ini bernama Daniel. Awalnya Jason ragu untuk mengikuti ekstrakurikuler gulat di sekolahnya ini. Namun sesaat kemudian Jason melihat wanita cantik yang bernama Clara. Daniel mengatakan jika Clara sering datang ke pertandingan gulat, dan akhirnya The Power wanita cantik memutuskan untuk bergabung. Di hari pertamanya, tanpa disangka Jason bisa mengalahkan siswa yang disebut terkuat di bumi. Tentu saja kekuatan
Untuk menang itu hanya semata-mata untuk caper pada Clara yang sedang menonton pertandingan tersebut. Semenjak saat itu Jason dan Clara pun akhirnya berkenalan. Jason yang tidak bertele-tele langsung mengajak Clara kencan dengannya. Awalnya Clara ragu dengan tawaran itu, tapi ketika Jason mengatakan dia yang akan mentraktirnya, akhirnya Clara pun mau. Namun ternyata dompet Jason mengandung bawang merah. Dari kejadian itu, saat sore hari, Jason pun akhirnya menerima tawaran dari Tante Corny untuk menjadi seorang tukang kebun. Jason pun disambut sangat hangat oleh tante yang emplok cendol ini. Sebelum bekerja, mereka pun mengobrol mengenai pengalaman Jason dalam hal menata tanaman. Dan Jason mengatakan dia mempunyai pengalaman menata tanaman milik almarhum ayahnya. Karena minuman Hammer, obrolan mereka semakin gak jelas arah. Saat sudah mulai oleng, sang tante dengan sengaja memancing Jason dengan menumpahkan minuman di bajunya. Hal itu membuat mereka melakukan blaem-blaem. Setelah bercocok tanam selesai, Jason pun mendapatkan DP dari Tante Corny. Dia juga mengatakan bahwa hari Sabtu besok Jason sudah bisa bekerja di rumah tetangga mereka untuk mengurusi halaman di rumahnya. Ketika Jason akan pulang, Corny kembali menghampirinya, yang akhirnya mereka blaem-blaem lagi. Keesokan harinya, Jason langsung mendatangi rumah tetangganya sesuai arahan dari Tante Corny. Dengan membawa peralatan berkebun, Jason pun mulai melakukan pekerjaannya. Lalu ada wanita parubaya yang mencoba memancingnya. Jason pun sangat kaget, yang akhirnya langsung meninggalkan rumah itu untuk menghampiri Tante Corny. Setelah sampai, akhirnya terungkap pekerjaan asli yang diberikan Tante Corny, tukang kebun, hanyalah kedok. Pekerjaan aslinya adalah memberi asupan adrenalin pada tante-tante kesepian seperti tadi, yang masih menginginkan paculan dari pria muda seperti Jason. Ternyata Chad dan juga Daniel masuk dalam agensi Tante Corny. Di sekolah, Jason menemui Daniel. Terlihat wajah Daniel seperti telah dipukuli seseorang. Namun saat ditanya, Daniel tidak mau memberitahu yang sebenarnya. Lalu Jason mengatakan bahwa dia telah menemui Tante Corny. Daniel juga mengatakan dia juga bekerja dengan Tante Corny. Dan Daniel sangat menyukai pekerjaannya itu karena bisa bersenang-senang dan mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Di kantor guru, ibunya Jason sedang menanyakan soal kematian Chad pada Amber, kekasihnya Chad. Amber mengatakan kematian Chad bukanlah seperti kabar di sekolah, yaitu akibat kecelakaan kerja, tetapi seperti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Dan di sini Amber juga berterus terang tentang pekerjaan Chad yang sebenarnya sering menjadi cowok pok-pok nyoy di komplek Purity Falls. Padahal Chad akan melanjutkan kuliahnya di luar kota, tapi tanpa disangka Chad dikabarkan meninggal secara mendadak. Ketika di rumah, Corny kembali menemui Jason dan juga ibunya. Dia memberi Jason mobil bekas peninggalan suaminya yang sudah lama tidak digunakan. Akhirnya Jason kembali bergabung dengan agensi Tante Corny karena ekonomi. Apalagi sejak ayahnya meninggal, semuanya menjadi sangat serba susah. Tanpa tanda tangan MOU, Corny langsung memberikan alamat pelanggan selanjutnya. Kali ini tante itu bernama Harris. Pada malam harinya dia mendatangi rumah Tante Harris. Untungnya tante yang sekarang tidak terlalu tua seperti yang kemarin, masih gurih-gurih nyoy, sehingga Jason sangat bersemangat dan langsung nyokcrok. Dengan waktu yang terbilang singkat, Jason mampu membelikan kalung emas seharga ratusan dolar pada ibunya itu. Walaupun kini telah memiliki banyak uang, kisah cintanya dengan Clara malah kandas karena dia mengetahui kalau Jason bekerja dengan Corny yang sama dengan Daniel. Untungnya Jason bukan cowok bucin kayak kalian. Ditolak cinta, nangis di pojokan kamar. Tak lama kemudian dia mendapat WhatsApp dari Corny untuk mengunjungi rumah Tante Karen, yaitu wanita yang Jason tinggal saat Jason pertama kali bekerja. Tapi di saat lagi asik saling serang, suaminya datang. Untungnya Jason masih sempat kabur, namun dia tidak sengaja meninggalkan sabuknya.
Karena kejadian itu, Jason sangat marah pada Courtney karena dia tidak mendapatkan bayaran atas pekerjaannya itu. Karena hal ini terjadi, Jason tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Karena sangat kesal, Jason pun mengakhiri kerjasamanya dengan Courtney. Kemudian Jason menceritakan kejadian itu pada Daniel bahwa dia telah keluar dari agensi Courtney. Tapi Daniel mengingatkan Jason untuk berhati-hati karena keluar dari lingkaran Courtney bukanlah pilihan yang tepat. Dan benar saja, tak lama Jason dihampiri oleh pria bernama Benjamin yang mengatakan akan membuat masalah dengan Jason dan juga adiknya jika dia tidak kembali bekerja dengan Courtney. Karena terpaksa, akhirnya Jason kembali bekerja. Beberapa hari kemudian di rumah Courtney diadakan pesta di mana ibunya Jason juga hadir di sana. Tanpa disangka, di sana juga ada Bapak Wali Kota dan seluruh orang yang hadir di sana kebanyakan adalah pelanggannya Tante Courtney. Tanpa sengaja, ibu Jason melihat perdebatan antara Courtney dan juga Karen. Karen meminta kembalikan uangnya berkali-kali lipat sebagai ganti rugi karena suaminya telah menemukan sabuk Jason yang ketinggalan di rumahnya saat kabur kemarin. Dan suaminya langsung menggugat cerai Karen. Dan sudah bisa dipastikan Karen akan jatuh miskin. Lalu kemudian ibu Jason salah masuk kamar saat ingin pergi ke toilet. Dia malah melihat Daniel yang sedang bersama Tante Maya. Di malam harinya, Benjamin mendatangi rumah Karen untuk mengantarkan uang yang sesuai dia minta. Namun Benjamin merayu Karen untuk melakukan blaem-blaem. Tapi ternyata itu rencana Benjamin untuk mengakhiri hidup Tante Karen. Beruntungnya Karen mampu melawan sebelum dia tumbang lagi, dan akhirnya Benjamin kabur ke rumah Courtney. Sesampainya di sana, Benjamin meminta Courtney untuk mengobati lukanya dan membawanya ke rumah sakit. Tapi Courtney tidak mau mengikuti keinginan Benjamin. Lalu tiba-tiba Benjamin meninggal dan Courtney pun sangat panik. Di sisi lain, Jason yang baru pulang dari pelanggannya langsung dimarahi oleh sang ibu yang mulai curiga dengannya yang selalu pulang larut malam. Ibunya mengatakan untuk menjauhi Daniel karena Daniel bukan anak baik-baik setelah ibunya itu melihat kejadian di pesta kemarin. Di sini, karena mulai tidak nyaman dan tertekan, akhirnya Jason mempunyai rencana untuk menjebloskan Courtney ke penjara. Di sini, Jason menyimpulkan siapa saja yang akan keluar dari pekerjaannya bahwa nasibnya akan sama seperti Chad. Meskipun itu dengan alasan untuk melanjutkan pendidikannya, Jason memiliki ide untuk melaporkannya ke polisi dengan menunjukkan foto-foto yang ada di laci Courtney. Dan dari foto itu akan terungkap kematian Chad didalangi oleh Courtney. Dan kebetulan malam ini Daniel akan bertemu dengan tamu istimewa dan rencananya dia akan melakukan blaem-blaem di rumah Courtney. Jason pun memiliki ide dan meminta Daniel untuk pura-pura sakit agar Jason bisa menggantikannya, lalu mengambil foto yang ada di laci Courtney. Di sisi lain, ibu Jason yang curiga dengan kematian Chad, dia mencoba menyelidiki buku tahunan sekolah angkatan Chad. Singkat cerita, pada malam harinya Jason pun datang untuk menggantikan Daniel. Ternyata Pak Wali Kota tamu istimewa itu. Waduh, ketika Pak Wali Kota dan Courtney mengobrol, Jason langsung pergi untuk mencari foto itu. Namun sayangnya dia tidak menemukan foto itu di laci Courtney. Setelah mencari kesana kesono, akhirnya dia menemukan foto itu di bawah kasur. Tak lama kemudian masuklah Pak Wali Kota yang langsung mengambil foto itu. Dengan susah payah, akhirnya Jason kembali bisa mengambil foto itu. Di sisi lain, ternyata ibu Jason sedang mengawasi kegiatan di rumah Courtney dari rumahnya. Dan di TV sedang menayangkan berita hilangnya Benjamin dan Karen di Purity Falls. Sedangkan Jason sedang dikurung karena tertangkap mengambil foto itu. Karena seorang ibu memiliki perasaan tak baik terhadap anaknya, ibunya Jason pun memasuki rumah Courtney dengan perlahan. Akhirnya Jason berhasil ditemukan di garasi mobil. Tak lama kemudian Courtney datang yang membuat dua ece-ece ini berkelahi. Untungnya setelah mendapatkan bantuan obeng dari Jason, sang ibu berhasil mengalahkan Courtney. Film diakhiri
keluarga Jason yang kembali ke rumah lama mereka dan merayakan kelulusan Jason bersama satu angkatannya. Film pun tamat. Gimana mengerti? Film ini menjelaskan kalau tidak punya uang, dekati janda, ibi-ibi, ece-ece, pasti kalian auto ditampiling. Udah nggak punya uang, banyak tingkah. Sat emang. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.